Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sepenjajaya. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari dua hal. Yang pertama adalah jenis-jenis bilangan. Yang kedua, operasi hitung baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat. Nah, pertemuan kali ini kita nanti akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Permasalahan yang pertama, misalkan di sini ada dua kota. Yang pertama kota Jakarta dan yang kedua kota Utqiagvik, salah satu kota di Alaska, Amerika Serikat, di mana suhu udara di kota Jakarta 40 derajat Celcius misalkan. Kemudian suhu udara di kota Utqiagvik min 18 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah selisih suhu udara kedua kota tersebut? Sekilas permasalahan ini cukup sederhana, tetapi banyak sekali anak-anak yang terjebak atau keliru dalam menuliskan pengurangannya nanti. Yang namanya selisih itu jelas yang besar dikurangi yang kecil. Tetapi ketika kalian menuliskan seperti ini, 40 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius sama dengan 22 derajat Celcius, ini kalian sudah melakukan kesalahan. Salah ya. Jadi penulisan yang benar 40 derajat Celcius dikurangi negatif 18 derajat Celcius. Kalau saya tuliskan seperti ini, 40 derajat Celcius dikurangi min 18 derajat Celcius. Seperti aturan dalam pengurangan kemarin, pertemuan kemarin, ini maka menjadi plus, menjadi positif, plus ya. Sehingga dapat dituliskan 40 derajat Celcius ditambah 18 derajat Celcius. Jadi selisih kedua kota tersebut adalah 58 derajat Celcius. Mungkin dari anak-anak ada yang bertanya, kok bisa ya? Selisihnya banyak sekali. Nah, kita buktikan saja dengan garis bilangan misalkan. Dalam garis bilangan, 0 ini kan di tengah-tengah. Kemudian di sebelah kanan itu bilangan positif, sebelah kiri bilangan negatif. Kita misalkan Jakarta 40 derajat Celcius, itu berarti di sebelah kanan 0 derajat ya, 40 derajat Celcius. Ini suhu kota Jakarta. Kemudian suhu udara di kota Utqiagvik itu min 18 derajat Celcius. Maka posisinya adalah di sebelah kiri 0 derajat Celcius. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari kota Utqiagvik sampai 0 derajat Celcius ini butuh berapa kotak istilahnya, berapa langkah untuk menuju ke 0 derajat Celcius. Tentunya ini membutuhkan 18 kotak, atau kita tuliskan 18 derajat Celcius. Kita lanjutkan dari 0 derajat Celcius sampai kota Jakarta, ini kita butuh berapa kotak? Nah, tentunya kan kita butuh 40 kotak, atau bisa kita tuliskan dengan 40 derajat Celcius. Sehingga jarak antara kota Utqiagvik sampai Jakarta adalah 18 derajat Celcius ditambah 40 derajat Celcius, sehingga sama dengan 58 derajat Celcius. Itulah pembuktian sederhana ya tentang selisih kedua kota jika salah satu kota itu minus, begitu. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan permasalahan yang kedua. Ini saya ambilkan dari soal ujian nasional. Meskipun kalian masih kelas 7, tidak ada salahnya saya kenalkan dengan soal ujian nasional, sehingga nanti ketika di kelas 9 kalian sudah tidak asing lagi dengan soal-soal ujian nasional.
Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Kota Moskow terendah min 5 derajat Celcius dan tertinggi 18 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah min 3 derajat Celcius dan tertinggi 17 derajat Celcius. Dan terakhir Tokyo terendah min 2 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah perubahan suhu terbesar terjadi di kota titik-titik. Nah, seperti tadi, berarti nanti kita hitung selisihnya. Selisih terendah dan tertinggi. Itu sama halnya dengan perubahan suhu. Kita mulai dari Moskow. Moskow tertinggi 18 derajat Celcius, terendahnya minus 5 derajat Celcius, sehingga penulisannya seperti tadi 18 derajat Celcius min 5 derajat Celcius. Ini menjadi positif, sehingga sama halnya 18 ditambah 5 sama dengan 23 derajat Celcius. Kemudian Meksiko, berbeda dengan Meksiko, ini terendahnya 17 derajat Celcius, tertinggi 34 derajat Celcius, yang terendah tidak minus, maka penulisannya langsung ya, 34 derajat Celcius dikurangi 17 derajat Celcius, sama dengan 17 derajat Celcius. Paris, kamu lihat, suhu terendahnya adalah minus, maka penulisannya hati-hati, berarti 17 derajat Celcius dikurangi min 3 derajat Celcius. Ada min berurutan, berarti jadi plus. Dengan kata lain, berarti 17 ditambah 3, sama dengan 20 derajat Celcius. Yang terakhir Tokyo, 25 derajat Celcius dikurangi min 2 derajat Celcius. Berubah jadi positif atau plus, sehingga 25 ditambah 2 derajat Celcius sama dengan 27 derajat Celcius. Maka perubahan suhu terbesar terjadi di kota Tokyo, yaitu 27 derajat Celcius. Kita lanjutkan, masih terkait dengan suhu. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah 10 menit, suhu di dalam kulkas adalah titik-titik. Nah, yang perlu kalian cermati adalah kalimat suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setiap 5 menit. Maka penulisannya adalah sebagai berikut. 29 derajat Celcius, ini suhu awal sebelum kulkas dihidupkan. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setiap 5 menit turun 3 derajat. Kalau 10 menit berarti kan turun 2 kali. Nah, dengan kata lain berarti 2 kali 3 derajat Celcius. Karena 10 menit. Setiap 5 menit turun 3 derajat. Maka kalau 10 menit berarti 3 kali 2. Begitu ya. Sama dengan 29, ini kalau dikalikan sama dengan 6 derajat Celcius. Berarti 29 dikurangi 6. Sama dengan 23 derajat Celcius. Permasalahan yang sering muncul di operasi hitung bilangan bulat adalah soal yang berkaitan dengan lomba-lomba seperti ini. Pada lomba matematika ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor 2. Jawaban salah mendapat skor min 1. Sedangkan bila tidak dijawab atau tidak menjawab, mendapat skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 5 soal dengan benar, 50 soal dengan benar, dan 10 soal tidak dijawab.
skor yang diperoleh anak tersebut adalah titik-titik. Maka kalau kita rumuskan sederhana saja, dijawab benar 50 soal. Tadi kalau benar mendapat skor 2, maka 50 dikalikan 2 sama dengan 100. Kemudian 10 soal tidak dijawab. 10 soal tidak dijawab. Maka 10 tadi kalau tidak dijawab skornya adalah 0. Berarti kalikan 0. 10 kali 0 sama dengan 0. Nah, jangan berhenti sampai di sini. Ketika kalian berhenti sampai di sini, maka kalian sudah terjebak dengan soal ini. Karena di sini ada yang disembunyikan satu, yaitu adalah soal yang dijawab salah. Kalau kamu perhatikan tadi jumlah soalnya kan 75 soal. Dijawab benar 50. Tidak dijawab 10. Ini kan baru 60. Berarti ada 15 soal yang dijawab salah. Inilah yang disembunyikan di dalam soal. Tadi kalau salah skornya -1. Sehingga sama dengan -15. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dijumlahkan ya. Jadi sekali lagi soal ini cirinya adalah ada yang disembunyikan 1. Nah, kebetulan dalam soal ini adalah yang salah ini tidak dimunculkan dalam soal. 50 dijawab benar, tidak dijawab 10, ini baru 60, padahal soalnya 75. Maka yang salah adalah 15 soal. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dijumlahkan. Skor yang diperoleh sama dengan 100 dikurangi 15 sama dengan 85. Contoh lain, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Nah, ini aturannya berbeda dengan tadi ya. Kemudian kalau salah -2 dan tidak dijawab -1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah titik-titik. Hati-hati, di sini ada yang disembunyikan ya. Berarti yang benar sudah dimunculkan dalam soal, salah juga dimunculkan dalam soal. Berarti yang disembunyikan adalah yang tidak dijawab. Dijawab benar 31 soal. Kalau benar tadi aturannya mendapat skor 4, berarti kalikan 4 sama dengan 124. Kemudian dijawab salah ada 6 soal. Berarti kalau salah tadi aturannya mendapat skor -2. Kalikan -2 sama dengan -12. Nah, kalau kalian berhenti sampai di sini juga ada jawabannya 112, tetapi ini jawaban yang salah. Ada yang disembunyikan 1, yaitu soal yang tidak dijawab. Jumlah soalnya 40. Dijawab benar 31, salah 6. Ini kan baru 37. Maka ada 3 soal yang tidak dijawab. Aturannya tadi kalau tidak dijawab -1, skornya -1, berarti 3 kali -1 sama dengan -3. Nah, sekarang kita total perolehan skornya 124 -12 -3, berarti sama dengan 109. Kemudian jenis permasalahan di bilangan bulat berikutnya adalah operasi dengan lambang. Sebagai contoh, misalkan jika lambang @ memiliki arti, tambahkanlah bilangan kedua dengan 2 kali dari bilangan pertama. Pertanyaannya adalah nilai dari -8 @ 7 adalah titik-titik.
Nah, soal seperti ini kamu harus hati-hati dalam mengartikan lambang tadi. Lambang add ini artinya adalah tambahkanlah bilangan kedua dengan 2 kali bilangan pertama. Baik, kita rumuskan langsung. Min 8 atau negatif 8 add 7. Anggap saja negatif 8 adalah bilangan pertama. Dan yang 7 itu adalah bilangan kedua. Hati-hati. Tambahkanlah bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 7. Kamu tulis dulu, ditambahkan 2 kali dari bilangan pertama. 2 kali dari bilangan pertama. Berarti bilangan pertamanya min 8 kalikan 2, kan gitu. 2 kali bilangan pertama. Bilangan pertama adalah min 8. Nah, setelah dirumuskan seperti ini, silahkan diselesaikan. Berarti 7, 2 kali min 8 itu min 16. Nah, seperti di penjumlahan bilangan bulat, berarti punya uang 7, hutang 16 atau minus 16. Berarti sama dengan min 9. Demikian tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada bilangan bulat, dan ini adalah contoh beberapa saja. Meskipun masih banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan di bilangan bulat, tetapi tidak jauh dari tadilah contoh-contoh tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepenja Jaya.